الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوتي في الله. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan pada hari ini bisa bertemu dengan ikhwah fillah di tempat yang mulia ini, litta'awun 'alal birri wat taqwa wa litanasuh fillah azza wa jalla wat tawasi bil haqq, untuk kita saling menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tolong-menolong dalam ketakwaan, dan untuk saling menasihatkan di antara kita dan untuk saling berwasiat kepada kebenaran. Dan juga saya berterima kasih kepada al-qaimin ala hadhihi ad-daurah, pada panitia yang telah mengusahakan daurah ini, dan berterima kasih atas dakwah undangan kepada kami, atas husnul dhannya kepada saya untuk hadir di majelis yang mulia ini, yang semestinya majelis ini akan diisi oleh Ustaz kita Al-Ustaz Qamar Suaidi hafizahullah ta'ala. Namun karena beliau berhalangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Maka untuk mengisi kekosongan, kami diminta untuk menyampaikan beberapa kalimat berkaitan dengan kewajiban ihtiram kepada ulama. As'alullah azza wa jalla an yubaraka fi juhudi al-jami'. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan barakah kepada usaha-usaha seluruh ikhwah semuanya, panitia dan yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh dengan kebaikan, wa an yanfa'ana bihi jami'an, dan mudah-mudahan menjadi pertemuan yang bermanfaat buat kita semuanya, wa yaj'alahu 'aunan lana 'ala ta'atihi wa tamassuk bidinihi innahu khairu mas'ul. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang membuat kita, menolong kita untuk kita bisa kokoh berpegang dengan agama kita, dan menjadi penolong bagi kita, menjadi sebab kita akan tetap kokoh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khana fid din, a'azanallahu wa iyyakum. Yang pertama tentu kita memuji Allah dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita khususkan nikmat Islam, nikmat iman. Nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Terlebih nikmat mengikuti manhaj salaf, mengikuti jalannya para sahabat dalam memahami agama ini. Maka ini nikmat yang sangat besar yang kita punya kewajiban untuk menjaganya dengan senantiasa bersemangat dalam mempelajari agama ini, menuntut ilmu, dan
mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari kebenaran. Dan juga ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, kalau kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita, banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya tidak mendapatkan hidayah, mengenal, mengetahui jalannya para sahabat, manhaj salaf, bahkan tidak mendapatkan hidayah sehingga tidak mengenal Islam, sehingga tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam keadaan tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Hidup di atas kegelapan syirik, hidup di atas kegelapan bid'ah, hidup di atas kegelapan hizbiyah, hidup di atas kegelapan kemaksiatan. Kalau kita perhatikan, di sekitar kita banyak orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita hidayah yang besar. Maka ini nikmat yang sangat besar, yang harus kita jaga, harus kita syukuri. Meskipun barangkali terluput dari kita dunia, terluput dari kita barangkali kesehatan, tapi nikmat Islam, nikmat iman, ini nikmat yang sangat besar, yang lebih dari nikmat dunia, lebih dari nikmat sehat, nikmat harta dan yang lainnya. Oleh karena itu sekali lagi kita berusaha untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita terus menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena majelis-majelis ilmu, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum wa akhwati fillah, majelis ilmu atau ma'had, tempat-tempat pendidikan anak-anak yang berjalan di atas manhaj salaf, pada masa-masa, terlebih masa sekarang ini, bisa dikatakan sebagai hisnul hasin, sebagai benteng yang akan membentengi diri kita dari terkena fitnah syubhat, dari terkena fitnah syahwat. Maka sangat dibutuhkan adanya majelis-majelis ilmu, adanya ma'had-ma'had yang diajarkan di sana akidah yang benar, diajarkan di sana jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan di sana, dididik di sana anak-anak dan kaum muslimin untuk mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi benteng, menjadi tameng dari terjatuh kepada penyimpangan-penyimpangan, menjadi tameng yang membentengi seseorang, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari syubhat, dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan dari syahwat. Maka adanya majalisul ilm, adanya ma'had-ma'had atau markis-markis, tempat-tempat yang di sana diajarkan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, diajarkan di sana manhaj salaf, akidah yang benar. Nah, ini merupakan hisnul hasin, sebagaimana kita katakan itu, merupakan benteng yang sangat kuat yang harus dijaga. Benteng tadi harus didahulukan dari keinginan-keinginan pribadi yang barangkali ada pada diri kita. Untuk kita dahulukan dakwah ini, kita dahulukan ma'had dan majelis-majelis ilm dari kepentingan-kepentingan pribadi kita. Dan harus diketahui bahwasanya syaitan tidak ridho dengan yang seperti ini. Syaitan tidak suka dengan adanya majelis-majelis ilm yang diajarkan di sana akidah yang sahihah, yang diajarkan di sana jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan di sana jalannya salafus saleh. Syaitan tidak pernah ridho. Oleh karena itu, upaya syaitan untuk menghalangi, menggagalkan majelis-majelis ilm, untuk merusak kebersamaan ikhwah yang
mengadakan majelis-majelis ilm, yang mengadakan pondok-pondok, itu sangat besar. Oleh karena itu kita harus betul-betul banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar majelis-majelis ilm terus bisa diadakan, dan ma'had-ma'had ahlu sunnah, ma'had-ma'had yang bermanhaj salaf untuk tetap kokoh dan ada, dengan seseorang senantiasa berlapang dada ketika berbeda pikiran, berbeda pandangan dengan teman, dalam menjalankan majelis-majelis ilmu tersebut. Didahulukan kepentingan dakwah. Jangan sampai tertipu oleh syaitan yang ingin menghancurkan dakwah ini. Ingin menghancurkan atau merusak dakwah dengan merusak ma'had-ma'had, kegiatan-kegiatannya ada di ma'had, untuk menghentikan jalannya dakwah di ma'had atau menghentikan jalannya dakwah melalui majelis ilm. Karena ini merupakan sesuatu yang sangat menghalangi syaitan untuk menghancurkan, untuk menyimpangkan manusia. Maka sekali lagi harus bersabar dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa. Harus lapang dada dan mengedepankan kepentingan dakwah daripada kepentingan dirinya. Sehingga terkadang dia harus mengalah pendapat temannya yang dipakai atau pandangan temannya yang dipakai dalam urusan-urusan yang memang itu adalah bukan kaitannya dengan manhaj, bukan kaitannya dengan ibadah, tapi hanya perbedaan pandangan. Ini harus sabar. Jangan sampai kemudian mengedepankan pendapatnya, pandangannya, dan mengalahkan dakwah, sehingga tertipu oleh syaitan, akhirnya berantakan. Majelis ilm bisa berhenti, ma'had bisa berhenti. Nah, karena dia tidak sabar dan tidak lapang dada. Kita harus ingat bahwa kita semuanya adalah Muslim, bukan Islam. Apa bedanya Muslim dengan Islam? Apa bedanya Muslim dengan Islam? Kalau Islam itu maksum. Islam nggak ada kesalahan. Islam itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, nggak ada salahnya. Tapi kalau Muslim, maksum apa tidak? Muslim tidak maksum kecuali para nabi. Sehingga jangan kita harus memaksakan pendapat kita yang harus diterima, pandangan kita yang harus diterima. Tapi kita harus memahami bahwa di sini ada perbedaan pandangan yang terkadang kita harus mengalah. Namun dakwah Islam ini tetap jalan. Dakwah Ahlus Sunnah, dakwah yang mengajak kepada manhaj salaf harus tetap jalan. Maka kita semuanya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri-diri kita. Dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap saudara-saudara kita, kaum muslimin, terkhusus salafiyin. Dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dakwah ini, sehingga tidak menjadi orang yang menyebabkan berhentinya dakwah, terhalanginya dakwah. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, maka sekali lagi ini nikmat yang sangat besar. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada Islam, memberikan hidayah kepada seseorang kepada Islam, ditunjukkan kepada Islam, ditunjukkan kepada manhaj as-salafus salih. Nah, ditunjukkan kepada jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Satu-satunya jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ini nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri dan kita jaga. Ikhwan fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Selanjutnya tema muhadharah atau daurah kali ini sebagaimana telah diketahui oleh ikhwah semuanya adalah berkaitan dengan wujub tauqir al-ulama, kewajiban untuk apa? Tauqir atau ihtiram al-ulama, memuliakan, menghormati para ulama dalam rangka untuk menyambut hadirnya para masyayikh
yang mereka telah mereka adalah orang-orang yang telah mengambil ilmu dari para ulama, yang mereka telah duduk di majelis para ulama, insyaallah akan hadir dalam daurah nasional kali ini. Beberapa masyayikh yang mereka adalah orang-orang yang telah mengambil ilmu dari para ulama. Syekh Khalid telah mengambil ilmu dari salah satu beliau adalah salah satu muridnya Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, hafizahumullah taala. Begitu pula Syekh Abdullah Al-Mar'i yang beliau adalah salah satu murid dari muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Para ulama yang ma'rufin akan datang kepada kita, para masyayikh yang mereka belajar dari para ulama yang sudah dikenal manhajnya, akidahnya. Nah, yang mereka adalah orang-orang yang telah dikenal sebagai para ulama yang betul-betul mengikuti jalannya salafus saleh. Nah, kemudian juga Syekh Muhammad Ghalib yang juga belajar kepada Syekh Abdul Masin Al-Abbad hafizahullah taala, yang juga ma'ruf. Ya, beliau adalah salah seorang kibar masyayikh di Madinah. Dan terkhusus lagi insyaallah datang Syekh Ubaid Al-Jabiri, yang beliau juga termasuk dari murid Syekh Abdul Masin Al-Abbad. Beliau juga lulus dari Jamiah Islamiyah. Ya. Tapi lulusan yang dulu, angkatan yang dulu. Dan disebutkan bahwa beliau dari lulusan beliau adalah yang ranking pertama. Nah, dari lulusan beliau. Nah, yang bahkan beliau kemudian juga mengajar di Jamiah Islamiyah Madinah. Nah, yang beliau dilahirkan pada tahun 1457 Hijriah. Berapa tahun berarti sekarang? 1357 Hijriah. Sekarang berapa? 1400? 33. Sekarang 1433. Berarti berapa tahun kira-kira umurnya? Berapa tahun umurnya? Beliau lahir 1387. Nah, siapa yang matematikanya kuat? 1357. Nah, berapa usianya? Ya, ini termasuk masyayikh yang sudah tua. Para masyayikh yang sudah tua, dan itu yang dianjurkan. Semestinya yang lebih didahulukan adalah bukan hanya sekedar tua ilmunya, tapi tua apa? Bukan sekedar tua ilmunya, tapi juga tua umurnya. Itu kalau ada itu yang kita pilih. Nah, tentu saja yang paling penting pertama adalah ilmunya, bahwa mereka adalah orang-orang yang betul-betul di atas manhaj salaf. Tapi kalau ada yang lebih tua umurnya, maka ini lebih lagi. Ya. Untuk kita betul-betul mengambil faedah dari kehadiran para ulama, para masyayikh, apalagi para masyayikh yang sudah bukan hanya tua ilmunya saja, tapi tua umurnya. Karena begitulah para ulama, kebanyakannya para ulama itu kalau sudah tua umurnya. Nah, jarang ulama itu masih apa? Masih muda, itu jarang. Ada di zaman sahabat juga ada, seperti sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, beliau masih muda namun dikenal sebagai ulama. Atau juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau juga dengan usia yang muda namun dikenal keilmuannya. Namun kalau berkumpul tua ilmunya dan tua umurnya, maka ini lebih sempurna lagi. Bahkan dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Wala yazalun nas fi khairin ma akhadhu al-ilma an akabirihim."
Manusia itu akan terus di atas kebaikan. Masyarakat itu akan terus berada di atas kebaikan ketika mereka mengambil ilmu dari akabirihim, dari orang-orang tua mereka. Ya, orang tua ini maksudnya tua apanya? Tua apanya? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan yang penting ilmunya. Ada juga mengatakan juga umurnya. Ala kulli hal, yang jelas dia adalah orang yang kokoh di atas manhaj salaf, mengikuti manhaj salaf. Apalagi kalau sudah tua umurnya. Kalau sudah tua umurnya, maka ini lebih sempurna lagi. Akan terus manusia di atas kebaikan ketika mereka mengambil ilmu dari akabirihim wa an umanaihim, dan mengambil ilmu dari orang-orang yang beramanah, yang memiliki amanah, yang betul-betul menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak punya maksud untuk mengajak kepada dirinya atau pendapatnya, tidak. Dia semata-mata mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan apa yang dia ketahui dari ilmu, dan yang dia tidak ketahui dia mengatakan saya tidak tahu. Orang-orang yang betul-betul amanah, dan juga pada ulama mereka. Fa idza akhadhuhu an sigharihim wa shirarihim halaku. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau manusia mengambil ilmu dari yang masih muda, nah, maka mereka akan celaka. Maksudnya di sini adalah kalau misalnya meninggalkan yang tua umurnya dan tua ilmunya, mengambil kepada yang masih muda ilmunya dan muda umurnya, akan celaka. Seperti siapa? Contohnya siapa? Orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, ya, dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara sifat mereka adalah apa? Hudasaul asnan. Mereka itu adalah orang-orang yang masih muda. Orang-orang Khawarij di antara sebab kesesatan mereka karena mereka adalah orang-orang yang muda, mengambil ilmu dari orang-orang yang muda ilmunya dan muda umurnya, dan tidak di atas jalannya para sahabat. Maka meskipun mereka adalah orang yang ibadahnya luar biasa sebagaimana digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kalian wahai para sahabat tahqiruna salatakum ala salatihim, kalian akan merasa salat kalian wahai para sahabat di bawah salat mereka, merasa kalah salatnya. Wa ibadatikum ala ibadatihim, kalian akan merasa ibadah kalian di bawah ibadah mereka. Namun mereka itu tidak mengambil ilmu dari ahlinya, tidak mengambil ilmu dari para ulama, apalagi yang tua ilmunya dan tua umurnya. Maka dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu min ramiyah. Maka mereka itu dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu akan keluar dari agama, melesat keluar dari agama seperti melesatnya anak panah pada apa? Pada buruannya, pada hewan buruannya. Jadi anak panah yang mengenai hewan buruan dan tidak sempat berhenti, langsung nembus keluar. Karena sebab meninggalkan majelis-majelis para ulama, karena memilih mengambil ilmu dari yang muda ilmunya dan muda umurnya. Bukan berarti kita tidak boleh mengambil faedah dari orang yang masih muda umurnya, bukan. Jangan disalahpahami. Selama dia adalah orang yang istiqomah di atas manhaj salaf, meskipun dia masih muda umurnya, kita ambil faedah. Tidak mengapa. Nah, kita mengambil faedah. Namun kalau meninggalkan yang tua umurnya, yang tua ilmunya, memilih kepada yang muda, bahkan muda ilmunya dan muda umurnya, maka dia telah salah dalam memilih.
memilih yang muda umurnya dan muda ilmunya karena kalau bicara lebih apa? Kalau bicara lebih hebat, lebih memukau, lebih memberi semangat, sehingga dia tinggalkan para ulama yang sudah tua ilmunya dan tua umurnya karena yang dipelajari hanya Quran, hadis, yang disebutkan adalah rawi-rawi. Nah, sehingga sebagian orang menganggapnya sebagai kajian yang tidak apa? Yang kering, kurang memukau. Tidak dari situ. Jangan tertipu kita. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Manusia itu akan terus baik, masyarakat akan jadi baik ketika mereka itu mengambil ilmu dari orang-orang tua. Ya, tua ilmunya dan tua apa? Umurnya. Kalau sudah tua ilmunya, maka dia sudah kokoh di atas ilmunya. Ya. Tidak sedikit hari ini mengatakan ini, hari besok diralat lagi, hari esok lagi diralat lagi, hari esok diralat lagi. Tidak. Tua ilmunya, sudah rusuh, memiliki kokohan ilmu. Ya. Sudah mantap ilmunya dan sudah tua ilmunya, sudah tua umurnya. Sudah tidak banyak menginginkan hal-hal yang seperti diinginkan oleh orang-orang yang masih apa? Masih muda. Kalau yang masih muda seperti yang lagi bicara ini, itu masih punya banyak keinginan, masih mudah untuk ingin dipuji, masih mudah ingin ingin tenar, masih mudah ingin dapat ini dan dapat itu. Tapi kalau orang yang sudah tua umurnya, di samping dia adalah orang yang tua ilmunya, maka akan nampak keikhlasannya. Akan nampak bahwa dia betul-betul mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, kita berharap dengan majelis ini antum punya semangat untuk menghadiri daurah yang akan dipandu oleh para masyayikh, apalagi di antara mereka adalah orang-orang yang memang sudah tua ilmunya dan tua umurnya. Kalau yang seperti ini saja hadir, apalagi yang memang berhak untuk menyampaikan agama ini, maka jangan sampai seorang itu menganggap acara itu adalah acara yang biasa. Nah, hadir ya boleh, enggak boleh, jangan. Ini betul-betul diutamakan, dipentingkan, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, barangkali kalau ada beberapa hal yang berkaitan dengan keluarganya yang tidak bisa ditinggal, ya harus dipersiapkan. Jangan pergi asal pergi saja, dipersiapkan. Istrinya tidak bisa ditinggal begitu saja, ya dicarikan apa? Yang menemani istrinya. Nah, nanti gimana anak-anaknya? Carikan orang yang bisa mengasuh anaknya, dititipkan mungkin kepada kakeknya dan sebagainya. Tidak dengan begitu saja, saya repot, saya anaknya banyak, istri saya juga kerepotan, kemudian tidak berangkat. Atau asal berangkat saja, tidak memperhatikan istrinya, juga tidak diperhatikan. Dipersiapkan semuanya dengan baik, jauh-jauh hari. Nah, sehingga nanti ketika dia berangkat dalam keadaan yang ditinggal juga dalam keadaan baik. Yang dia berangkat juga meninggalkan keluarganya dalam keadaan baik dan seterusnya. Ala kulli hal, maksud kita adalah kita berharap dengan kajian kita kali ini betul-betul membuat kita menjadi orang-orang yang tambah bersemangat untuk mengambil faedah dari para ulama, sehingga kita mengetahui kewajiban kita, apa yang harus kita lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan di dunia ini, kita akan tahu itu dari keterangan para ulama. Karena kita punya kewajiban-kewajiban di muka bumi ini. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita ketahui bersama, adalah untuk diperintah dan untuk dilarang. Maka kita harus tahu perintah Allah itu apa saja dan hakikatnya apa. Apa hakikat dari perintah tersebut? Larangan Allah apa saja dan apa hakikat daripada larangan tersebut? Karena ada orang yang tahu perintah Allah, tahu larangan Allah, tapi tidak menjalankannya dengan benar.
Ngerti dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ngerti dia punya kewajiban untuk bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. Tapi tidak ngerti maknanya. Akhirnya dia masih terjatuh kepada apa? Syirik. Ngerti kalau syirik adalah dosa besar. Tapi tidak ngerti jenis-jenisnya. Tidak mengerti hakikatnya. Mengerti kewajiban sholat. Bahwa sholat adalah perkara yang wajib. Mengerti. Tapi tidak ngerti bagaimana sholat yang benar. Maka bisa terjadi sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi SAW. Ada orang yang sholat. Setelah selesai sholat. Ya, dia mendatangi Nabi SAW. Mengucapkan salam. Kemudian mendatangi Nabi dan mengucapkan salam. Kemudian Nabi SAW menjawab salamnya. Dan kemudian Nabi mengatakan kepada dia, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu sholat lagi. Kamu tadi itu belum sholat. Padahal dia sudah sholat belum? Sudah takbir sampai salam. Tapi Nabi mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu sholat karena kamu belum sholat. Kemudian orang tadi sholat lagi. Setelah selesai sholat dari takbir sampai salam, datang lagi kepada Nabi mengucapkan salam dan Nabi menjawab salamnya. Kemudian Nabi mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu sholat lagi. Kamu tadi itu belum sholat. Sampai dia sholat lagi yang ketiganya. Kemudian datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, la uhsin ila hadha. Ya Rasulullah SAW, aku tidak bisa sholat kecuali seperti ini. Fa'alimniha, maka ajarilah aku sholat. Kemudian diajarilah dia sholat. Sehingga tidak cukup seorang hanya mengetahui sholat itu wajib. Tapi harus tahu hakikatnya sholat bagaimana supaya sholatnya apa? Sah. Kalau dia tidak belajar, ya barangkali seseorang bisa merasa sudah sholat berpuluh-puluh tahun. Sudah sampai tua merasa sudah sholat banyak. Sudah sholat merasa 20 tahun, 30 tahun. Tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata dihukumi sebagai orang yang belum sholat. Karena dia tidak pernah mempelajari tentang sholat. Maka hakikat dari suatu perintah itu harus dipahami dengan benar. Apalagi sekarang syaitan, baik dari kalangan jin ataupun ins, mereka bertolong menolong untuk menyesatkan manusia dengan istilah-istilah yang baru, yang disamarkan. Sehingga seakan-akan itu adalah sesuatu yang baik, padahal itu tidak baik. Padahal itu adalah syirik, tapi diistilahkan dengan bukan syirik. Syirik diistilahkan dengan tawassul misalnya. Nah, padahal tawassul sesuatu yang baik atau tidak? Tawassul sesuatu yang baik. Asalnya tawassul itu sesuatu yang baik. Kalau tawassulnya tawassul yang syirik, itu sebetulnya bukan tawassul, atau itu tawassul yang ghairu masyru'ah. Tapi dikesankan begitu. Dikesankan dalam rangka mencintai orang soleh. Maka dijadikan orang soleh sebagai perantara untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya apa? Tawasul. Istilahkan dengan tawasul. Padahal apa itu? Syirik. Padahal itu bukan agamanya Rasulullah SAW. Itu adalah agamanya Abu Jahal. Agamanya Abu Lahab. Sebagaimana diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Orang-orang musyrikin dahulu beribadah kepada selain Allah, yang mereka meyakini bahwa selain Allah tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Namun mereka kenapa beribadah kepada selain Allah? Mereka jadikan selain Allah itu sebagai perantara untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadahnya orang musyrikin dahulu. Yaitulah syirik. Namun sekarang dikemas oleh syaitan dengan apa? Dengan istilah tawassul. Kalau tidak tahu hakikat daripada syirik, maka orang bisa apa? Bisa tertipu. Kemudian juga syirik dikemas dengan bentuk pengobatan. Ada bentuk-bentuk pengobatan alternatif atau apa yang di sana ternyata bentuknya adalah perdukunan. Yang itu bisa membatalkan keislaman. Tapi karena diistilahkan dengan pengobatan dan orang tidak tahu hakikat daripada syirik, akhirnya terjatuh kepada bentuk-bentuk syirik. Maka hakikat sesuatu perlu diketahui. Begitu pula riba dikemas dengan istilah apa? Macam-macam.
dengan istilah bunga, dengan istilah macam-macam. Judi dikemas dengan bentuk apa? Perlombaan. Nah, apa diistilahkan dengan bentuk apa? Sepeda santai misalnya. Nah, yang ternyata di sana ada perjudian. Ketika seseorang tidak mengetahui hakikat daripada judi, maka akan terjatuh. Karena sudah bukan dinamakan judi. Nah, dinamakan apa namanya yang lainnya. Tanya jawab atau apa. Ditanyakan dengan bentuk pertanyaan siapa yang bisa menjawab ini. Lewat SMS. Kirimkan yang bisa menjawab ini. Pengirim pertama akan dapat sekian. Nah, padahal ternyata itu adalah apa? Bentuk judi. Apalagi kalau orang sudah terfitnah juga dengan fitnah dunia. Sudah menginginkan sesuatu yang dia inginkan dari dunia, maka dengan mudah dia akan terbawa. Nas'alullaha as-salamah. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kehadiran para ulama, para masyayikh yang mereka adalah orang-orang yang kita kenal manhajnya, mengambil ilmu dari para ulama yang dikenal manhajnya di atas manhaj salafus saleh, murid para masyayikh para ulama, maka ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang harus diutamakan supaya kita mengetahui hakikat daripada ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita diciptakan untuk itu, yang Allah mengutus para rasulnya untuk menjelaskan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan la ilaha illallah, yang tidak ada perbedaan di antara para nabi. Semuanya para nabi. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali kami wahyukan kepada rasul tadi la ilaha illallah, perkara yang menjadi pondasi dari agama kita, perkara yang menjadi dasar dari agama kita. Maka harus betul-betul kita pahami dengan benar la ilaha illallah ini. Begitu pula kalimat Muhammadur Rasulullah, yang berarti kita harus istiqomah di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tepat, tidak berlebih-lebihan, tidak bermudah-mudahan. Tepat di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah agar diajarkan kepadanya Islam, agar diajarkan kepadanya satu kalimat tentang Islam, tapi yang sudah mencakup Islam secara menyeluruh, ya, yang tidak akan lagi bertanya kepada yang lainnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan pada orang tadi, mengajari orang tadi tentang Islam dengan kalimat qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian apa? Istiqomah. Membangun ibadahnya di atas la ilaha illallah, di atas iman yang benar, bukan hanya dengan lisan sebagaimana orang munafikin, tapi betul-betul iman yang tertancap dalam hati, yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan anggota badan, dengan berlepas diri dari orang-orang dari syirik dan orang-orang musyrikin, dan meyakini bahwasanya beribadah kepada selain Allah adalah perkara yang batil, dan meyakini bahwasanya segala yang diibadahi selain Allah adalah sesembahan yang batil, dan bahwasanya orang yang beribadah kepada selain Allah adalah musyrik kafir. Betul-betul dia paham. Setelah itu dibangun ibadah di atas la ilaha illallah tadi, dibangun ibadah yang tepat sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlebih-lebihan, tidak bermudah-mudahan. Tidak mewajibkan yang sunnah, tidak mensunahkan yang mubah. Tidak juga mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, atau sebaliknya. Ya, tapi tepat di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibangun di atas iman yang benar, di atas tauhid. Nah, maka bagaimana kita akan tahu seperti ini?
Kita akan tahu bagaimana kewajiban-kewajiban kita. Bagaimana perintah-perintah Allah dan hakikat perintah Allah tadi. Kecuali kita harus mengambil ilmu tadi dari ahlinya. Mengambil ilmu dari ahlinya, dari para ulama. Sehingga kita betul-betul mendapatkan ilmu yang benar. Yaitu ma'rifatul huda bidalilihi. Kita mengetahui petunjuk Rasulullah SAW dengan dalilnya. Itu ilmu. Ma'rifatul huda bidalilihi. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Mengenal petunjuk Nabi SAW dengan dalilnya. Sehingga kita betul-betul berjalan di atas ilmu. Berjalan di atas cahaya, tepat. Menjalankan kewajiban dengan tepat. Tidak berlebihan, tidak bermudah-mudahan. Dan memberikan hak pada setiap yang berhak untuk diberikan haknya. Diri punya hak. Diri kita punya hak. Orang tua kita juga punya hak yang harus kita tunaikan. Sebelumnya kita punya hak untuk kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Rasulnya. Kepada orang tua. Kepada diri kita. Kepada istri kita. Kepada anak-anak kita. Kepada tetangga kita. Kepada tamu kita. Hak banyak, kewajiban banyak. Maka kalau orang tidak memahami agama ini dengan benar, dia akan mungkin menghilangkan beberapa hak tadi. Nah. Masya Allah, ibadahnya luar biasa. Puasa sunnahnya luar biasa. Tetapi kepada orang tuanya, dia apa? Dia durhaka. Tidak berbakti kepada orang tuanya. Tidak memenuhi hak orang tuanya. Istiqomah apa tidak ini? Tidak istiqomah. Tidak tepat di atas agama Rasulullah SAW. Masya Allah, berzikir, banyak membaca Al-Quran. Tapi tidak memberikan hak kepada tamunya. Misalnya. Tamunya datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan duduk Pak. Silakan duduk. Dia terus baca Quran, zikir. Istiqomah apa tidak? Tamunya dibiarkan diam, dia berzikir terus. Nah, ini tidak istiqomah. Nah, tapi tamunya dihormati, dimuliakan, disambut. Nah, kalau dia punya udzur, sampaikan udzur. Sehingga tidak salah dalam memahami agama ini. Tidak berlebihan, tidak berlebihan. Punya hak kepada anak-anak punya hak untuk diberikan. Istri juga punya hak untuk kita berikan hak istri. Kita sendiri juga punya hak yang harus ditunaikan pada badan kita. Ketika ada 3 orang datang kepada Nabi SAW, kepada istri Nabi SAW, menanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Setelah mengetahui ibadahnya Rasulullah SAW, mereka merasa bahwa mereka harus lebih dari itu. Maka mereka salah satunya mengatakan, kalau saya akan setiap malam akan sholat malam dan tidak pernah tidur. Setiap malam mau buat ibadah, sholat. Nah, bagus apa tidak sholat? Nah, sholat malam bagus atau tidak? Bagus. Mau sholat malam tidak pernah tidur. Sholat malam suntuk. Mau sholat malam. Satunya lagi, saya setiap hari akan puasa dan tidak pernah tidak pernah tidak puasa. Setiap siangnya mau puasa. Satunya mengatakan lagi, saya tidak akan pernah menikahi wanita. Dalam riwayat yang lainnya, saya tidak akan pernah makan daging. Masya Allah. Tidak mau tidak mau berambisi dengan dunia, istilahnya gitu. Nah, ternyata ketika Nabi mendengar ucapan 3 orang ini, Nabi senang atau marah? Melihat ada orang yang ingin sholat, ingin puasa, tapi apa? Berlebih-lebihan. Maka Nabi kemudian mengatakan dalam khutbahnya, sampai di ujung khutbahnya beliau mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Setelah beliau mengatakan bahwasanya aku adalah orang yang kalau malam ada sholatnya dan juga ada tidurnya. Badan punya hak untuk istirahat. Dan saya adalah orang yang terkadang kalau siang itu apa? Puasa, terkadang tidak. Dan saya adalah orang yang menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci jalanku, maka bukan termasuk dari kelompokku. Tidak istiqomah. Meskipun dia orang yang rajin ibadah tapi berlebihan, maka tidak
Istiqomah. Dari mana kita bisa tahu supaya kita bisa istiqomah? Dari mana kita bisa tahu mana yang harus kita jalankan? Dari perintah-perintah Allah, mana yang harus kita dahulukan dari perintah-perintah Allah? Ya. Mana yang wajib? Ya. Mana yang halal? Mana yang haram? Kecuali dengan kembali kepada para ulama untuk kita mengikuti agama ini di atas dalil. Ini kita mengikuti ulama, maksudnya adalah kita mempelajari agama ini dan kita berdiri di atas dalil, bukan sekedar mengikuti ulama setiap ucapannya diterima tanpa dilihat dalilnya, tidak. Kita mempelajari dari para ulama. Ulama ibarat bintang di langit. Ulama itu ibarat bintang di langit. Nah, orang kalau di laut, di atas kapal, di tengah-tengah laut, sudah tidak melihat ada bangunan, sudah tidak melihat ada apa lagi, gunung. Yang dia lihat cuma di bawahnya apa? Air, di atasnya langit. Dia ingin sholat. Bagaimana itu? Untuk mengetahui arah kiblat. Atau sholat harus menghadap ke arah kiblat apa tidak? Sholat harus menghadap ke arah kiblat. Barang siapa yang sholat dengan sengaja tidak menghadap ke arah kiblat, maka tidak sah sholatnya. Atau dia barangkali malu untuk menanyakan kiblat, padahal ada yang bisa ditanya. Mau nanya tentang kiblat malu. Akhirnya dia sholat menurut menurut pikirannya dia. Nah, kiblatnya paling ke arah sana. Setelah selesai sholat, baru dia dikasih tahu bahwa kiblatnya bukan ke sana. Dia tidak bertanya, padahal ada yang bisa ditanya. Maka sholatnya tidak sah. Kecuali kalau dia sudah berusaha tapi salah. Maka ini sholatnya sah. Tapi dia tidak berusaha, tidak bertanya. Maka seorang ketika di atas kapal, di laut, di tengah laut, tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi bangunan yang bisa dijadikan sebagai penunjuk arah ke arah kiblat, maka dia bisa menggunakan bintang sebagai penunjuk arah. Di mana kira-kira arah kiblat? Itu bisa dijadikan sebagai cara untuk menentukan arah kiblat. Maka begitu pentingnya para ulama menunjukkan arah. Namun yang kita ikuti adalah petunjuk yang dibangun di atas dalil. Itu yang kita ikuti. Jalannya Rasulullah itu yang kita cari. Kebenaran itulah yang kita cari. Sehingga ketika seseorang sudah di depan Ka'bah, mau sholat, perlu melihat bintang dulu apa tidak? Ya sudah tidak perlu. Jangan kemudian jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikalahkan dengan ucapan siapapun dari para ulama, tidak. Didahulukan jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita cari adalah jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang diinginkan oleh para ulama. Para ulama semuanya tidak ingin orang-orang fanatik kepada dia. Para ulama ingin agar manusia itu yang dia ajar itu mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan para ulama dengan jelas mengatakan, apabila ucapan saya berbeda dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan ucapan saya, lemparkan ucapan saya ke tembok. Imam Syafi'i mengatakan, laqad ajma'an nas ala anna man tabayyana lahu sunnatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam la yajuzu lahu an yada'aha liqauli ahad. Telah sepakat para ulama bahwasanya barang siapa yang telah tahu jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah mengetahui ilmunya ma'rifatul huda bidalilihi, sudah ngerti ini jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini dalilnya, ini keterangan para ulama, tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan jalan tadi karena ingin mengikuti pendapat ulama, tidak boleh. Maka demikian pentingnya para ulama, kedudukan para ulama, sehingga kita akan mengetahui kewajiban kita. Apa kewajiban kita di dunia ini yang harus kita lakukan, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban tadi dengan tepat. Bukan orang yang merasa sudah menjalankan kewajiban padahal ternyata belum, karena tidak menuntut ilmu, atau menuntut ilmu tapi tidak kepada ahlinya, tidak kepada orang-orang yang istiqomah di atas manhaj salaf,
sehingga dia salah dalam memahami ilmu tadi, salah dalam memahami agama ini, mengikuti ahlul bid'ah atau mengikuti yang lainnya dari orang-orang yang menyimpang pemahamannya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan tauqir al-ulama, sebetulnya ada satu muhadarah yang bagus sekali dari guru kita Syekh Abdul Muhsin Ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, dan kita ingin mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh beliau dalam muhadarahnya yang sudah dialihkan ke tulisan. Di antaranya beliau mengatakan, fa innal ilma syar'i al-mustamad min kitabillah azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam huwal ilmu al-haqiqi. Sesungguhnya ilmu syariat yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, itulah ilmu yang sesungguhnya. Jadi ilmu yang disebutkan dalam hadis, dalam Al-Quran, yang disebutkan dianjurkan orang-orang untuk mempelajarinya, untuk mendapatkannya. Nah, itu adalah ilmu yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah ilmu. Nah, dan itulah yang dimaksud dengan ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memilikinya. Nah, kalau ada kalimat ilmu dalam Al-Quran, maksudnya adalah ilmu apa? Ilmu yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu syar'i. Sebutkan dalam ayat misalnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Ilmu di sini adalah ilmu yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak disebutkan, misalnya hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam suatu jalan yang dimaksud dengan berjalan tadi untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju ke jannah, ke surga. Nah, ilmu apa yang dimaksud di sini? Ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang hakiki. Nah, kemudian kata beliau, hafizahullah taala, war Rasul sallallahu alaihi wasallam arsalallahu azza wa jalla rahmatan lil alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulnya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa anzala alaihi alkitab wal hikmah, dan Allah telah menurunkan melalui para rasul tadi Al-Quran dan juga As-Sunnah, Al-Quran dan hadis. Wa ballagha lin-nas kullama yahtajuna ilaihi, dan Allah telah mengutus para rasulnya, yang para rasul tadi telah menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syariatnya. Tidak ada satu kebaikan kecuali ditunjukkan oleh agama Allah melalui rasulnya. Tidak ada satu kejelekan kecuali telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Nah, maka demikian Allah telah mengutus utusannya sampai kepada utusan yang terakhir, penutup para nabi, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Barang siapa yang mengaku
menjadi nabi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sepakat para ulama dan tidak ada khilaf bahwa dia adalah pendusta dan kafir. Nah, kalau ada orang yang mengaku nabi setelah apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena jelas dalilnya, jelas ayatnya. Nah, khana fidin azanallahu wa iyyakum, maka demikian Allah telah mengutus para utusannya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus di negeri Arab dalam keadaan masyarakat Arab pada waktu itu di atas kegelapan syirik. Mereka beribadah kepada selain Allah di samping ibadahnya kepada Allah. Ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada pohon, kepada batu, atau batu yang diukir, atau pohon yang diukir, dibentuk dengan bentuk-bentuk tertentu. Nah, beribadah kepada kuburan. Itu keadaan orang-orang Arab ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selama 13 tahun di Mekah, beliau mendakwahkan tauhid. Dan pada tahun yang ke-10 sebelum hijrahnya ke Madinah, ada peristiwa besar yang dengan peristiwa ini diperintahkan kaum muslimin melalui Rasulnya salat 5 waktu. Dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj. Nah, pada bulan apa? Tidak diketahui bulannya. Tidak diketahui bulannya. Semua hadis, semua pendapat yang mengatakan menyebutkan bulannya itu tidak ada yang sahih, tidak ada yang benar. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di bulan Rajab ini itu tidak tepat. Tidak tepat bahwa tidak bisa dipastikan, tidak ada dalil yang mengkhususkan dengan jelas dengan sharih mengatakan bahwa Isra Mi'raj pada bulan Rajab, itu tidak ada. Seandainya ada hadisnya atau riwayatnya, seandainya ada yang jelas, itu pun tidak boleh dirayakan dengan perayaan apa? Isra Mi'raj. Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang terbaik setelah beliau, yaitu para sahabatnya. Tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in, tidak pernah dilakukan oleh para atba'ut tabi'in, tidak pernah dilakukan oleh imam-imam ahlu sunnah wal jamaah. Tidak pernah. Tidak pernah dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, oleh Imam Malik, oleh Imam Asy-Syafi'i, oleh Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Ya. Maka seandainya itu benar pada bulan Rajab, tidak boleh dirayakan. Bukan berarti kita tidak membenarkan adanya perayaan, tidak membenarkan adanya peristiwa Isra Mi'raj. Itu peristiwa yang jelas, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Peristiwa yang benar, ada peristiwa Isra dan ada peristiwa Mi'raj, yang itu berlangsung pada satu peristiwa. Isra dan Mi'raj. Sebenarnya itu dua peristiwa, tapi karena berlangsung pada satu malam, maka disebut jadi satu. Isra Mi'raj. Itu peristiwa yang besar, ya, yang harus kita syukuri, yang harus kita ambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Namun bukan dirayakan, karena itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ala kulli hal, bahwasanya Allah telah mengutus Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Dan beliau berada di Mekah selama 13 tahun mengajak kepada tauhid dan kemudian mengajak kepada salat 5 waktu setelah peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Kemudian turunlah perintah-perintah yang lainnya. Turunlah perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, amar ma'ruf nahi munkar, dan yang lain-lainnya. Turun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai 10 tahun di Madinah. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala, wafat ya, pada setelah berdakwah ya, selama 23 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya untuk menjelaskan agama ini, menjelaskan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia, menjelaskan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan
Waqad hayya Allahu azza wa jalla lahu ashaban kiraman syarrafahumullah azza wa jalla bi suhbatihi wa talaqqa syari'a anhu. Dan Allah telah menyiapkan para sahabat, menyiapkan sosok-sosok manusia yang akan dijadikan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan mereka sebagai sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengambil ilmu, mengambil agama ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah haji. Nah, mereka belajar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasaruhum tali'atul ulama wa muqaddimatuhum. Maka jadilah mereka para sahabat adalah para ulama. Ulama-ulama yang muncul pertama kali. Ulama-ulama yang terdepan. Mereka para sahabat yang langsung mengambil agama ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat dalam mengambil ilmu dan dalam mengamalkan ilmu. Kalau kita melihat bagaimana sirah para sahabat dalam semangatnya mereka dalam menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan semangat yang luar biasa dari mereka. Dan tidak semua sahabat itu selalu bersama Nabi SAW, tidak. Namun keadaan mereka sebagaimana manusia punya kebutuhan, punya hajat, sehingga di antara mereka ada yang hadir di majelis Rasulullah SAW, ada yang tidak bisa hadir. Nah, kemudian yang kemarin hadir mungkin berikutnya tidak hadir. Bahkan di antara mereka ada yang saling bergantian. Seperti disebutkan dalam kisahnya sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau punya tetangga orang Ansor yang saling bergantian karena tidak bisa datang terus, bergantian. Karena ada hajah yang tidak bisa ditinggalkan untuk mencari nafkah misalnya. Sehingga tidak terus bisa bersama Rasulullah SAW kemudian meninggalkan mencari nafkah, tidak. Sehingga ada yang libur, hari ini libur, sahabat Umar Khattab ke pasar misalnya, yang orang tetangganya yang mencari ilmu, yang terus bersama Rasulullah SAW mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Setelah pulang disampaikan ilmu ini kepada sahabat Umar bin Al-Khattab. Berikutnya gantian, Ansar ini yang tidak bisa datang, sahabat Umar bin Khattab yang datang. Ini menunjukkan semangat yang luar biasa. Menunjukkan semangat yang luar biasa dari para sahabat sampai bergantian. Sampai bergantian dan saling menyampaikan ilmu di antara mereka. Yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan ini juga terjadi pada sahabat yang lainnya, seperti disebutkan sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Nah, dan juga yang lainnya. Dan bahkan sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga menceritakan bagaimana semangat para sahabat dalam mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Sampai dikatakan oleh beliau radhiyallahu anhu, oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kunna idza ta'allamna 10 ayat minal Qur'an lam natajawazunna fi tahammu hatta nata'allam ma'anihinna wal 'amal bihinna." Atau kama qala radhiyallahu taala anhu. Kami dahulu tidaklah mempelajari kami dahulu ketika sudah mempelajari 10 ayat, ketika telah mempelajari 10 ayat, kami dahulu tidaklah menambahi lagi sampai kami mengamalkannya. Setelah kami mengamalkannya, barulah kemudian kami mempelajari lagi. Fata'allamna al-ilma wal 'amal jami'an. Maka kami mengumpulkan 2 perkara, ilmu dan amal. Ini para ulama kita. Nah,
Para ulama kita ada di kalangan para sahabat, ya, pendahulu kita, para ulama terdepan, yaitu para sahabat, orang-orang yang mengumpulkan ilmu dan amal, bukan hanya berilmu tanpa beramal. Itu ulama yang kita ambil, ilmunya adalah ulama yang mengumpulkan ilmu dan amal. Para ulama yang mengumpulkan ilmu dan amal. Dan seorang tidak akan pernah jadi ulama tanpa menuntut ilmu. Tidak pernah orang akan bisa jadi ulama tanpa menuntut ilmu. Dan tidak pernah pula orang yang menuntut ilmu jadi ulama sampai dia mengamalkan ilmunya. Itu para ulama, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar menuntut ilmu namun tidak mengamalkannya, tidak. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya tidaklah orang yang takut kepada Allah kecuali para ulama. Mereka para ulama, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, dan mengenal Rasulnya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mengumpulkan ilmu dan dan amal. Maka seorang kalau masih menjadi penuntut ilmu, ya tidak akan pernah jadi ulama sampai nanti dia menjadi ulama. Tidak bisa kemudian seorang itu mengaku-ngaku ulama terus jadi ulama, tidak. Bahkan para ulama tidak ada yang mengaku ulama. Para ulama ketika menyatakan dirinya siapa, mereka mengatakan kami adalah para penuntut ilmu. Para ulama orang-orang yang tawadhu, dengan keadaan mereka yang betul-betul telah memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu, namun tidak membuat mereka kemudian menjadi orang-orang yang merasa lebih dari yang lainnya, tidak. Ini para ulama, orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang betul-betul kokoh ilmunya dan mengamalkan ilmunya. Adapun para penuntut ilmu, yang meskipun barangkali sudah hafal Quran, hafal Bulughul Maram, bahkan mungkin hafal Riyadhus Shalihin, atau hafal Sahih Bukhari barangkali. Ya, kalau dia masih penuntut ilmu, ya tidak akan pernah jadi ulama sampai nanti akan menjadi ulama. Nah, sehingga seorang tidak tertipu, ya, dengan semata-mata pengakuan, ya, atau ucapan dirinya sebagai orang yang telah punya ilmu ini, punya ilmu itu, ya, kemudian dijadikan sebagai ulama, tidak. Para ulama adalah orang-orang yang memang telah menduduki kedudukan para ulama. Yang telah menduduki kedudukan para ulama, itulah para ulama. Adapun yang belum menduduki kedudukan para ulama, meskipun dia hafal yang luar biasa, ya dia bukan ulama. Jangan kemudian didudukan yang tidak pada tempatnya. Apalagi dia adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai ulama, atau ingin dikatakan dirinya sebagai ulama. Itu jauh dari sifatnya para ulama. Atau apalagi membedakan ulama hanya dengan pakaiannya saja. Wah, tidak. Bukan dari pakaian. Dibedakan ini ulama, ini bukan ulama. Bukan dari pakaian. Bukan dari penampilan. Ya. Kalau pakaiannya ini berarti ulama, tidak. Ya. Rasulullah SAW ketika ada orang Badui datang, dia mengatakan, "Aina Muhammad?" Mana Muhammad? Ini orang Badui, ya. Tidak menyebut Nabi. Aina Muhammad? Mana Muhammad? Tidak mengenal mana yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengenal dia. Maka nanya, "Aina Muhammad?" Kalau seorang ulama diketahui dari ilmu, dari pakaiannya semata, ya, maka akan ketahuan ini yang pakaiannya beda sendiri, ini ulama, gitu. Dan tidak, bukan dari pakaiannya. Tapi dia betul-betul orang yang rosih ilmunya, kokoh ilmunya, telah belajar kepada para ulama, dan dia adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Dan dia bukan orang yang kemudian menyombongkan ilmunya dan memamerkan dirinya sebagai ulama, tidak. Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, demikian. Di antara tanda ulama, dia adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Nah, sehingga jangan kemudian seorang tertipu dengan orang-orang yang hanya mendudukkan dirinya sebagai ulama, memposisikan dirinya sebagai ulama, padahal sesungguhnya dia bukan
dia bukan ulama. Nah, ya. Dan biasanya sebagaimana tadi kita katakan, ulama yang selama ini, ya, saya alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bisa belajar di Madinah. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri majelis para ulama yang memang dikenal sebagai para ulama, ma'ruf sebagai para ulama. Mereka semuanya adalah orang-orang yang sudah tua umurnya. Sudah tua umurnya. Syekh Shalih Fauzan, Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, Syekh Abdul Muhsin Abbad, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Semuanya adalah orang-orang yang sudah tua. Maka ini juga menjadi perkara yang harus kita tidak tertipu dengan orang yang hanya pintar bicara, pandai bicara, atau mungkin dia punya karya tulis, kemudian dengan serta-merta dikatakan ini ulama, karyanya sudah banyak. Tidak bisa seperti itu. Nah, ya, tidak bisa seperti itu. Tapi dilihat bagaimana manhajnya, bagaimana istiqomahnya, bagaimana dia betul-betul amanah dalam membawa agama ini dan mengamalkan ilmunya, dan juga umurnya, dan dengan kepada siapa dia mengambil ilmunya, dan seterusnya. Ala kulli hal, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, kita ingin melihat para ulama yang terdepan, pendahulu kita, para ulama dari kalangan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Nah, maka kita pun ingin mencontoh, dan kita ingin, ya, berusaha untuk apa? Punya cita-cita jadi ulama, apa tidak? Pengen anak-anak kita jadi ulama, apa tidak? Apa tidak punya cita-cita anaknya jadi ulama? Apa lebih mendahulukan untuk menjadi orang-orang yang bisa dapat dunia yang banyak dan tidak mencetak mereka menjadi para ulama? Ya, tentunya yang paling kita dahulukan adalah apa? Mencetak diri kita dan juga anak-anak kita menjadi ulama. Nah, jangan putus asa. Kalau punya cita-cita yang tinggi kan gitu. Nah. Atau kalau saya sudah tua bagaimana mau jadi ulama? Ya, bismillah dengan berusaha semangat dalam mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, paling tidak kalau sudah punya niat mudah-mudahan tertulis. Nah, sebagai para ulama meskipun belum sampai sebagai ulama. Tapi ini cita-cita yang tinggi. Kita ingin, dan kita ingin anak-anak kita. Meskipun semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, namun didahulukan keinginan untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Dan tidak ada yang lebih tinggi daripada ulama. Tidak ada yang paling mulia di antara manusia dari para ulama setelah para nabi. Nah, maka semestinya seorang punya cita-cita yang tinggi. Khonafidin azanallahu wa iyyakum, demikian para sahabat semangat mereka dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya, dan mereka pun kemudian menyampaikan agama ini. Maka jadilah mereka itu wasithah. Jadilah mereka itu perantara antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat setelahnya. Siapa perantara yang menyampaikan agama ini? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat setelahnya, para sahabat. Mereka lah para ulama yang terdepan, yang tidak ada yang bisa memahami Islam ini kecuali dengan pemahaman mereka. Barang siapa yang ingin mempelajari Islam ini tanpa pemahaman mereka, para sahabat, tidak akan pernah bisa benar dalam memahami agama ini. Mereka para ulama yang terdepan, yang kita ihtiram, yang kita muliakan. Bahkan mereka adalah para sahabat Nabi yang lebih khusus lagi. Untuk tidak boleh kita mengucapkan dengan lisan kita dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas kepada para sahabat. Orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka orang-orang yang sudah diberi rekomendasi, ya, dan sudah ditetapkan sebagai orang-orang yang semuanya udul. Kalau meriwayatkan hadis tidak perlu dilihat ini sikoh atau tidak sikoh. Seluruh para sahabat diterima riwayatnya. Nah,
yang dilihat thiqah atau tidak thiqah para perawi setelah para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Nah, adapun para sahabat udul, dan tidak akan bisa orang mempelajari agama ini kecuali melalui jalannya para sahabat, pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengambil ilmu dari para ulama yang mengikuti jalannya sahabat. Dan itulah ulama. Adapun orang yang mengaku ulama tapi tidak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti bukan apa? Pasti bukan ulama. Karena sekarang kan orang salah paham, ya kan? Orang salah paham tentang ilmu dan orang salah paham tentang ulama. Sehingga merasa bertahun-tahun menuntut ilmu padahal yang dipelajari adalah syirik, yang dipelajari adalah bid'ah. Karena tidak tahu bahwa ilmu itu adalah yang dibangun di atas dalil, di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi orang-orang tidak tahu, menuntut ilmu di pondok pesantren mana tidak tahu. Pulang-pulang, masalah punya jimat, punya apa. Nah, ilmunya bukan ilmu itu, ilmunya ilmu yang, ini orang berilmu ini. Nah, maksudnya bukan ilmu bisa menyampaikan agama, tapi ilmu yang tadi, ilmu sihir. Itu yang dianggap ilmu. Kemudian orang-orang yang pandai bicara dikatakan sebagai ulama karena kepandaiannya bicara. Salah paham terhadap ilmu, salah paham terhadap para ulama. Akibatnya apa? Seorang ulama yang harus dihormati, dimuliakan, orang ulama yang betul-betul amanah menjalankan agama ini, mengikuti jalannya para sahabat. Para ulama yang mengingatkan umat dari syirik, mengingatkan umat dari bid'ah, mengingatkan umat dari kelompok-kelompok yang menyimpang, mengingatkan umat dari orang-orang yang berbahaya karena membawa pemikiran yang menyimpang, kemudian dianggap sebagai orang yang apa? Yang memecah belah umat, dikatakan sebagai orang yang tidak berilmu dan sebagainya. Ya, jangan heran karena Nabi SAW saja dahulu dikatakan sebagai apa? Dikatakan sebagai orang gila. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Maka berbalik keadaannya. Oleh karena itu kita jangan tertipu. Nah, para ulama mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat. Karena tidak mungkin akan bisa dipahami agama ini kecuali melalui jalannya para sahabat. Mau kalau ada orang yang dianggap sebagai ulama tapi ternyata tidak mengikuti manhaj para sahabat dalam memahami agama ini, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam memahami dakwah, dalam memahami jihad, dalam memahami perkara-perkara dalam agama ini tidak mengikuti pemahaman para sahabat, ya mereka bukan ulama. Meskipun hafal Quran, hafal hadis, hati-hati. Tidak tertipu dengan orang-orang yang berpenampilan ulama atau dikatakan ulama padahal bukan ulama. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian setelah itu datanglah para tabi'in yang mengambil ilmu dari para sahabat, yang berjalan di atas jalannya para sahabat. Maka mereka menjadi para ulama yang datang berikutnya. Nah, para ulama yang datang berikutnya, yang mereka juga sebagaimana para sahabat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmunya dan bersungguh-sungguh dalam menyampaikan ilmunya. Dan datang kemudian para ulama berikutnya yang betul-betul berusaha untuk membela agama Allah, menjaga agama Allah, sehingga kita dapatkan di masa sekarang ini dalam keadaan sudah apa? Sudah disiapkan untuk orang-orang yang ingin mempelajari ilmu dengan hidangan yang istilahnya hidangan tinggal, siap santap. Tidak perlu lagi mencari hadis ke sana kemari, sudah ditulis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi sudah dikumpulkan hadis-hadis dalam Riyadhus Shalihin oleh para ulama. Ini juhud para ulama. Nah, yang harus kita syukuri, sudah datang keterangan-keterangan para ulama tentang bahayanya Khawarij, bahayanya kelompok ini, bahayanya kelompok ini, sesatnya kelompok ini. Ini juhud para ulama yang harus kita syukuri. Maka sekarang lebih mudah. Dalam kondisi kita telah mendapatkan masa yang kita bisa mengambil ilmu dari para ulama tadi yang telah disiapkan oleh para ulama sebelum kita. Makanya para ulama yang dahulu mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pahala yang sangat banyak, lebih banyak
daripada yang sekarang ini. Karena ulama yang sekarang ini mengambil dari para ulama yang dahulu. Yang paling banyak tentunya para sahabat. Ya. Mereka yang jadi sebab munculnya para ulama berikutnya. Maka setiap apa yang dilakukan oleh orang-orang berikutnya dari ilmu dan amal, para sahabat mendapatkan apanya? Mendapatkan pahalanya. Man dalla ala khair falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan pada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Nah, maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, demikian ya. Para ulama ya menyampaikan ilmu berikutnya, datang para ulama berikutnya, datang para ulama, muncul para ulama yang kita kenal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi. Muncul berikutnya para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Nah, muncul berikutnya murid juga Syekhul Islam Taimiyah seperti Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, muncul para ulama berikutnya. Muncul kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Muncul kemudian di masa yang kita pernah menjumpainya para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang berjalan di atas manhaj salafus saleh seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian muncul sekarang ini murid-murid mereka. Nah, muncul ada Syekh Muqbil bin Hadi di Yaman, kemudian muncul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Nah, dan para ulama yang lainnya, Syekh Abdul Muhsin Abbad, hafizahullah taala, dan sekarang akan datang insyaallah di negeri kita para masyayikh yang belajar dari para ulama tadi, yang mengambil ilmu dari para ulama tadi, yang mengkaji kitab-kitab para ulama, yang menjadikan kutub para ulama sebagai rujukan dalam menyampaikan agama ini. Maka ini kesempatan yang besar karena fiddin azanallahu wa iyyakum, yang banyak orang tidak tahu, banyak orang tidak mengenal ulama, tidak tahu ulama, tidak tahu Syekh Nasiruddin Al-Albani tidak kenal, Syekh Abdul Aziz bin Baz tidak kenal. Kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengenalnya. Bahkan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengenal murid-murid mereka yang akan datang ke negeri kita. Ya, maka ini kesempatan emas, kesempatan yang besar bagi orang-orang yang menginginkan keselamatan, yang menginginkan untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil, untuk bisa mengetahui apa yang diwajibkan oleh Allah, apa perintah-perintah Allah, apa larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barangkali demikian yang kita sampaikan pada sesi yang pertama ini. Menjelang zuhur, persiapan salat zuhur, insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.